Teman-teman tadi telah belajar tentang callback di JavaScript dan sekarang kita akan belajar tentang asinkron, yaitu sebuah fungsi yang dijalankan secara paralel dengan fungsi yang lain ya. Nah, yang paling sederhana kita bisa pakai set timeout dan set interval ya di JavaScript. Nah, sebagai contoh untuk file yang sebelumnya saya gunakan di index.html ini, yaitu di elemen heading ada ID latihan. Di sini di script ini ya, saya punya fungsi ya, fungsi untuk menampilkan atau display aja, display. Nah, display data gitu ya. Dimana dia mengambil elemen ya, get elemen by ID, yaitu namanya adalah latihan. Dengan lalu di sini saya akan tampilkan teks ya, yaitu di sini adalah misalnya adalah hello world, gitu ya, hello world. Oke, di sini saya sudah punya fungsi untuk display data ya. Nah, untuk asinkronus di sini contoh sederhana adalah set timeout. Jadi callback yang tadi akan saya gunakan. Nah, di JavaScript ada timeout ya di sini. Oke. Nah, tinggal set timeout. Nah, set timeout yaitu untuk fungsi display data sebagai callback-nya itu akan saya tampilkan setelah 300 second. Oke. Seperti ini ya. Nah, di sini. Oke, jadi kalau kita reload di sini ya, tunggu 3 detik baru menjalankan fungsi untuk menampilkan data, yaitu display data. Nah, di sini si set timeout kan bawaan dasar ya, atau bawaan langsung dari si JavaScript ya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah fungsi callback ini, yaitu fungsi display data yang tujuannya menampilkan hello world. Di sini dia ditampilkan setelah 300 milisecond ini ya. Jadi setelah 3000 milidetik ini atau milisecond ini habis, nah nanti baru muncul display data. Nah, di sini. Jadi itu contoh sederhana dari konsep asinkronus. Nah, jadi fungsi tersebut ini sebagai argumen untuk fungsi yang lain. Nah, selain kita menggunakan set timeout, ya, kita juga bisa menggunakan interval. Oke, interval ya. Ya, sebagai contoh, saya akan modif sedikit di sini ya. Ya, kan secara paralel ya tadi ya, secara paralel. Nah, sekarang saya akan jalankan set interval. Setelah set interval, saya jalankan display data ya di sini. Nah, misalnya setiap 1 detik sekali itu akan dijalankan fungsi display data, yaitu callback-nya adalah display data. Nah, teman-teman tadi sudah paham juga bahwa asinkronus itu adalah sebuah fungsi yang dijalankan secara paralel dengan fungsi lain. Nah, nanti lebih dalam lagi tentang asinkronus ini, yaitu async dan await-nya. Nah, nanti setelah materi promise. Oke, kita kembali ke interval. Kalau set timeout tadi adalah kita menunggu 3000 milisecond dia akan menampilkan data ini. Nah, di sini saya akan buat interval ya. Ketika 1 detik dia akan berubah gitu ya datanya. Oke, saya buat sebuah variabel d adalah new date gitu ya. Saya buat date ya, waktu baru ya di sini. Lalu saya tampilkan inner HTML-nya itu bukan hello world ya, tapi isinya adalah d.getHours ya, dia ngambil jam itu. Nah, jamnya misalnya pakai detik 2 ya di sini. Lalu saya juga akan menampilkan selain jam itu adalah d.getMinutes ya, tampilkan menit ya, tampilkan data menit. Oke, sama ya. Lalu sini oke, saya tampilkan dot second ya, ambilkan data detiknya. Oke, di sini ya, lalu saya tutup. Oke, jadi setiap 1 detik dia akan berubah ini tuh kan secara interval.
kita rubah ininya jadi 3 ya, 3 milisecond ya, 3 detik ya. Oke. Setiap 3 detik, nah, baru dia berubah 4 gitu ya, 1 tambah 3 4. Nah, ini berubah lagi nih 7 gitu ya. Setiap 3 detik. Ada jeda intervalnya di sini. Nah, namun hal itu terkait tentang jedanya itu adalah memang bawaannya langsung dari si JavaScript ya, ada set timeout, ada set interval. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa JavaScript ini mendukung konsep asinkronus ya. Maksudnya adalah dalam satu fungsi kita bisa memanggil fungsi lain secara paralel, menjalankan fungsi lain secara paralel ya, di mana fungsi paralel itu argumennya adalah callback ini. Nah, callback itu adalah fungsi yang memang dijalankan kemudian setelah adanya fungsi lain juga dijalankan. Maksudnya fungsi lain adalah saat fungsi set timeout ya atau set interval ini dijalankan dengan waktu tertentu, setelah dia habis baru dijalankan fungsi callback yang lain. Nah, seperti ini. Oke, tentang materi tentang asinkronus nanti akan saya perdalam lagi ya di materi async dan await-nya. Oke, saya rasa cukup untuk materi asinkronus. Sampai jumpa di seri JavaScript berikutnya.